Saudara-saudara, selamat sore. Pada hari ini kami akan... Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto melaporkan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penambahan dari waktu ke waktu. Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring dari Geraha BNPB Jakarta Kamis 21 Mei, Yuri menyebut sejak awal pencatatan total ada 20.162 orang positif COVID-19. Kalaupun memang herd immunity ini kita akan ambil sebagai strategi, maka kita harus siap dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Kenapa? Karena ketika ada orang yang sakit, sekian persen, taruhlah 10% yang sakit ini menjadi kritis, itu harus tertangani dengan baik. Ketika kapasitas kesehatan, sistem kesehatan kita baik bisa menangani itu semua, maka korban akan bisa ditekan. Atau pengumuman dari pemerintah berubah-ubah. Ini akan membuat masyarakat jadinya yang benar yang mana gitu loh. Jadi trust kepada pemerintah akan turun. Nah ini yang saya khawatirkan. Jadi nanti apapun yang disampaikan, misalnya pelonggaran, tapi harus protokol kesehatan ini. Tapi karena berubah-ubahnya peraturan, maka orang bilang ini mana yang benar, seperti itu. Nah dengan tidak dipatuhinya itu, maka banyak hal yang bisa dilanggar dan rantai penyebaran akan menjadi tidak terkendali. Nah, kalau dengan penyebaran yang tidak terkendali ini, maka pada akhirnya kita bisa berasumsi ataukah memang ini sengaja membuat orang tertular supaya terbentuk herd immunity yang seperti saya sampaikan, sampai 80% populasi terpapar oleh virus ini. Belakangan ini istilah herd immunity ramai dibicarakan. Herd immunity atau kekebalan kelompok disebut-sebut bisa jadi salah satu cara untuk menghentikan pandemi virus corona. Bahkan, akhir Maret lalu keyword ini pernah jadi trending di Google. Memang banyak pro kontra tentang istilah ini. Untuk itu Quick Insight versi di rumah aja bakalan membahas tentang herd immunity atau kekebalan kelompok dan segala kontroversinya. Eits, sebelum pada komen, dengerin dulu penjelasan gue sampai akhir video ya. First of all, kita harus tahu dulu apa itu herd immunity atau kekebalan kelompok. Sesuai dengan penjelasan Kemenkes, herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat kebal terhadap suatu penyakit. Dengan begitu, maka virus akan sulit menemukan inang untuk berkembang dan akhirnya penyakit tersebut bisa dihentikan penyebarannya. Kekebalan kelompok bisa terbentuk dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan vaksin. Seperti yang kita tahu, melalui vaksinasi, seseorang dapat menjadi kebal terhadap sebuah penyakit. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara alami. Maksudnya, kalau semakin banyak orang yang terpapar virus ini dan mereka berhasil sembuh, in theory mereka akan kebal terhadap virus yang sama. Akhirnya penyebaran bisa di-stop secara alamiah. Seberapa banyak orang yang harus terpapar untuk menciptakan kondisi ini bergantung pada seberapa menularnya sebuah patogen. Kalau dalam konteks menekan penyebaran pandemi virus corona, opsi penggunaan vaksin masih belum bisa dilakukan. Tentunya karena vaksin terhadap virus ini masih belum resmi beredar di publik. WHO sendiri sebenarnya mengeklaim kalau organisasinya yang bekerja sama dengan beberapa ilmuwan di dunia sudah menemukan puluhan vaksin COVID-19. Tapi agar bisa beredar di publik, puluhan vaksin itu harus melewati uji klinis serta persetujuan keamanan terlebih dahulu. Dan dibutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan untuk melakukan hal ini. Tapi sementara menunggu, kasus COVID-19 terus bertambah secara global. Sehingga muncullah wacana dari beberapa negara seperti Belanda, Swedia, dan Inggris yang berencana menerapkan herd immunity dengan cara kedua, yaitu cara alami. Tentunya ini merupakan wacana yang mengerikan, karena alih-alih membatasi penyebaran COVID-19, virus ini akan dibiarkan menyebar sampai menginfeksi sebagian besar dari penduduk mereka. Dengan kata lain, sebuah negara akan membiarkan jika banyak korban meninggal akibat pandemi ini. Karena menurut Kepala Penasehat Bidang Sains di Inggris, Sir Patrick Vallance, dibutuhkan 60-70% penduduk yang terinfeksi dari populasi total untuk mencapai herd immunity. Tapi akhirnya ketiga negara tersebut membatalkan niatnya lantaran resikonya yang terlalu besar. Kalau ngomongin tentang herd immunity, mungkin muncul pertanyaan, pernah nggak sih ada wabah yang benar-benar hilang karena kekebalan kelompok yang terbentuk secara alami? Jawabannya, pernah.
Tahun 2015 di Brasil, Zika yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk sempat membuat geger masyarakatnya karena dapat berdampak buruk bagi janin. Tapi di tahun 2017, virus ini nggak lagi menjadi momok bagi mereka, sebabnya setelah dilakukan tes darah, sekitar 63% dari penduduk mereka sudah terpapar Zika. Akhirnya penyebaran penyakit terhenti. Meskipun sudah ada contoh kasus di mana herd immunity terbukti berhasil, tapi ini bukan strategi yang tepat bagi Indonesia untuk menangkal penyebaran COVID-19. Ada beberapa alasan yang mendukung argumen ini, dan Quick Insight akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama, Profesor Epidemiologi Penyakit Menular University of Edinburgh, Mark Woolhouse menyebut, pengetahuan para ahli terkait virus corona masih sangat minim. Masih belum diketahui juga berapa lama antibodi yang terbentuk di tubuh manusia untuk menghadapi virus ini akan bertahan. Jubir Pemerintah Penanganan Kasus COVID-19 Ahmad Yuryanto menegaskan, pasien yang pernah positif corona dan sudah sembuh masih bisa tertular kembali. Hal ini pun terbukti dari laporan Presiden Rumah Sakit Tongji, Wang Wei, yang menyatakan hasil tes 5 orang pasien pengidap COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh di Tiongkok, kini kembali dinyatakan positif corona. Kemudian Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI menilai, jika strategi herd immunity secara alami diterapkan, maka akan meningkatkan jumlah korban meninggal karena adanya pembiaran penyebaran virus di masyarakat. Menurut mereka, nggak hanya orang tua saja yang rentan terhadap penyakit ini, orang muda pun tak kalah beresikonya. Terutama mengingat fasilitas kesehatan kita yang belum memadai. Strategi herd immunity justru akan melemahkan ketahanan bangsa kita dalam menghadapi virus corona ini. Jadi intinya strategi kekebalan kelompok atau herd immunity sangat tidak cocok untuk diterapkan di bangsa kita. Sambil menunggu solusi tepat yang dilakukan pemerintah, physical distancing harus tetap dilakukan sehingga jumlah penduduk yang tertular penyakit bisa ditekan sampai pandemi ini berakhir atau vaksinnya ditemukan. Jangan lupa pakai masker kalau terpaksa harus berpergian. Menurut kalian, gimana langkah pemerintah dalam menghadapi COVID-19? Tulis komentar kalian di bawah ya.